وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Manfaat mengingat kematian ini, ya. Aksiru dzikra hadhimir ladzat fa inna ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal 'aishi illa wasi'ahu 'alaihi wala fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaihi. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian. Karena jika seorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Lagi susah, dia akan tahu, oh, saya akan meninggal kok. Saya juga akan menuju kepada kehidupan abadi. Saya akan senang nanti di sana, gitu. Ya. Dan kalau seandainya orang mengingatnya pada saat dia lagi lapang, ya, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Imam Ad-Dahhak memberikan nasihat yang baik, dan ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah beliau. Orang yang mengingat mati, maka akan membantu dia menyegerakan taubatnya. Akan membuat hatinya penuh dengan qanaah, rasa cukup. Akan membuat dia semangat beribadah. 3 hal dia dapatkan. Dia akan segera bertaubat, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia juga akan semangat ibadah. Sedangkan orang kalau lupa mati, sebaliknya, dia akan tunda-tunda taubat, dia tidak akan selalu cukup, merasa cukup dengan apa yang ada, dan dia akan bermalas-malas dalam ibadah. Mati ini teman-teman, bagaimanapun caranya, kita coba menghindar, tidak akan pernah bisa luput. Sehebat apapun Anda berusaha untuk melepaskan diri dari kematian. Kalaupun orang mau coba, tidak ada gunanya. Coba renungi, bagaimana Allah mengatakan dalam surah Jum'ah ayat 8. Dan ini kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, serukan kepada semua orang, ya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia Allah akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian yang kau lari daripadanya pasti akan datang kepadamu. Dalam surah An-Nisa ayat 78 Allah juga mengingatkan potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kau berada, kematian akan mendapatkan kamu. Pasti kau akan mati. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Dan yang tetap kekal lazat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Al-Imran 185 ayat yang paling masyhur masalah kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Semua jiwa pasti akan mati. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah berhubungan dengan ayat-ayat ini, beliau mengatakan dimaksud dengan ayat-ayat di atas adalah setiap orang pasti akan merasakan kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian, baik ia berusaha lari daripadanya ataupun tidak. Karena setiap orang sudah punya ajal yang pasti. Ya. Tidak mungkin tidak. Maka ini teman-teman sekalian harus difahami baik-baik. Oleh karena itu teman-teman renungilah beberapa hal ini. Memang Nabi SAW ingatkan kepada kita, jangan jadikan dunia ini sebagai target. Saya ingin sentuh sisi ininya ya. Karena kalau kita bicara masalah bekal menjelang kematian, kalau orang membahas masalah perbanyaklah sholat, perbanyaklah puasa, itu ada juga pintunya sendiri untuk dibahas. Dan itu butuh pertemuan khusus bahas itu. Yang kami ingin sentuh tidak. Saya ingin membuat sebuah kendaraan teman-teman sekalian yang saya harapkan ini bisa menjadi pendongkrak utama Anda untuk bisa mengerjakan semua ibadah itu. Dengan sendirinya setelah dengarkan ini Anda akan sholat, Anda akan puasa, Anda akan zikir, Anda akan berdoa, Anda akan bakti sama orang tua, Anda akan bertobat. Semua akan Anda kerjakan. Itu yang saya inginkan dengan pertemuan kita ini. Ini yang saya masukkan dengan bekal menjelang kematian itu. Coba renungi sabda Nabi SAW yang lain. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini, setiap muslim diajak bicara oleh Nabi SAW. Setiap orang di antara kita, laki-laki ataupun perempuan, yang muda ataupun tua. Hidup di dunia ini seakan-akan kamu seorang yang asing. Bagaimana sih kalau kita asing? Kita ingin kembali ke wilayah kita.
atau seperti seorang pengembara saja. Maka Ibnu Umar berkata tentang hadits ini, "Idza amsayta fala tantadirus sabah." Kalau kau tiba sore hari, jangan pernah tunggu pagi, jangan pernah mengkhayal kau masih hidup pagi. Anggap kau akan mati pada saat itu. Sehingga segera taubat dan segera memperbanyak amal saleh. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari lagi, seperti kita sekarang, tiba di pagi sore. Jangan tunggu sore hari, belum tentu kita hidup. Wa khudh min sihhatika limaradik. Maksimalkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Orang kalau sudah sakit susah aktivitasnya. Kamu sekarang sehat. Wa min hayatika limautik. Dan mumpung kau masih hidup sebelum matimu datang. Kenapa buang waktu pada hal yang tidak ada gunanya? Ibadah. Dan hanya kamu, hai saudaraku, yang bisa membuat kau beribadah sendiri. Enggak mungkin orang lain. Semua ada di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk surga, di tanganmu keputusan. Kau ingin masuk neraka, di tanganmu keputusan. Kau ingin rajin, di tanganmu. Prestasi, di tanganmu. Kau ingin malas, menjadi orang yang buruk juga di tanganmu. Kami, saya dan teman-teman dai hanya bisa teriak-teriak seperti ini, menyampaikan. Keputusan tangan Anda mau berubah atau tidak? Kami tidak perlu teman-teman Anda mengatakan, oh ceramahnya bagus ya, menyentuh. Nggak perlu itu. Anda ambil manfaat atau tidak. Nggak penting itu. Semoga Allah ikhlaskan niat. Setiap dai yang ikhlas tidak akan butuh pujian itu. Tapi bagaimana yang sedang disampaikan ini sampai pada hati setiap orang yang mendengarkan. Dan mereka bisa berubah. Manfaat Anda dengarkan ceramah seperti ini kalau Anda bisa berubah menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah SWT. Takut terhadap dosa-dosa yang berlalu. Takut dengan amal soleh yang masih sedikit. Bilal pernah menangis satu waktu. Radhiyallahu anhu, lalu ditanyakan, kenapa Anda menangis? Dia mengatakan perjalanan jauh dan bekal masih sedikit. Padahal beliau sudah masuk Islam di awal-awal Islam dan menjadi muadzin Nabi SAW. Jihad setelah, dan masa Nabi jihad juga setelah ya, Nabi SAW, dan sekian banyak amal soleh yang beliau kerjakan. Hasan Basri mengatakan rahimahullah dalam masalah ini, Al-mu'minu fid dunya qal gharibi wala yajza' min dhulliha wala yunafisu fi izziha lahu sya'an walin nasi sya'an. Seorang mukmin di dunia seperti orang asing. Tidak pernah gelisah terhadap apa yang orang dapatkan dari dunia. Oh, dia mau maju, dia berhasil, silakan. Saya ya saya. Tetap kita kejar prestasi dunia semampu kita. Tapi bukan berarti kita iri, dengki, berkecamuk, berebut-rebutan dengan haknya orang lain. Bukan sifat orang beriman itu. Tidak pernah saling berlomba ya, dengan menggilai dunia atau mengejar dunia. Penggila dunia, pengejar dunia, memiliki urusan sendiri. Dan orang asing, orang beriman, yang ingin kembali ke akhirat juga punya urusan sendiri. Pasti beda. Nggak mungkin sama. Jadi Anda kalau mau jadi orang akhirat, beda dengan orang-orang yang kejar dunia, beda sekali. Mereka bingung dengan kita bersedekah. Mereka pikir kenapa bersedekah, kenapa tidak nabung. Itu karena mereka pikirnya dunia. Mereka heran kenapa kita ke masjid sholat. Bagi mereka itu terlalu membuang waktu. Atau kenapa harus puasa, bukankah cuma sunnah, bukankah lapar, bukankah haus, bukankah begini dan begitu. Atau As-Salimi berkata dalam doanya rahimahullah, Allahumma arham fid dunya gurbati. Ya Allah, kasihanilah, rahmatilah keasinganku di dunia. Maksudnya apa? Aku ingin mau jadi asing dunia, maka bantu aku dengan rahmatmu supaya aku bisa lakukan itu. Warham fil qabri wa ya, wahsyati. Dan selamatkan, kasihani aku dalam kuburku dan hiburlah aku di kesendirianku ya, di kubur itu. Warham mauqifi ghadan baina yadaik, dan kasihani juga aku ya, di saat aku sedang berdiri di antara kedua tanganmu, maksudnya pada hari kiamat nanti. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah berkata, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia ini khamarnya syaitan, minuman kerasnya syaitan. Wa man sakara minha lam yafiq illa fi uskaril mauti nadiman ma'al khasirin. Siapa yang mabuk, karena kan dunia ini dikatakan khamarnya syaitan. Siapa yang ikut mabuk situ, barulah tersadarkan ketika kematian telah datang kepadanya. Nantinya ia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang merugi.
Ada sebuah nasihat yang luar biasa dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama tabi'in masyhur. Dia pernah bicara sama seseorang, kebetulan beliau sudah tua, orang itu juga sudah tua. Yang diajak ngomongin sudah 60 tahunan, seumur dengan beliau gitu. Beliau bertanya begini, Kam atat alaik? Kam atat alaik? Ya. Udah berapa umurmu? Orang itu menjawab, Sittuna sana, 60 tahun. Kata Fudail, Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika yushiku an tabluk. Kalau begitu kau sudah 60 tahun berjalan menuju Tuhanmu dan sebentar lagi kau akan sampai. Orang itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, Ata'arifu tafsirah? Apa kau tahu apa makna kalimat yang kau ucapkan tadi istirja itu? Inna lillahi wa inna raji'un. Orang itu diam. Lalu Fudail mengatakan, ya, Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Makna yang kau ucapkan tadi inna lillahi wa inna raji'un itu, karena kan ini bukan cuma pada saat orang mati seperti sebagian orang Indonesia pahami ya, tapi ini diucapkan kalimat pada saat orang merasa ada sesuatu yang luput dari dia, bisa jadi musibah buat dia karena umur sudah 60 tahun, mungkin amalnya masih sedikit, mungkin tobatnya belum diterima gitu loh. Jadi masukkan dalam kisah ini. Maka Fudail mengatakan yang kau ucapkan tadi inna lillahi wa inna raji'un, maknanya aku adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu maknanya. Faman alima annahu lillahi abdun, siapa yang sadar kalau dia adalah hamba Allah, wa annahu ilaihi raji', dan dia akan kembali kepadanya, falya'lam annahu mauquf, maka dia harus sadar kalau dia akan berdiri nanti di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang tahu nanti dia akan diberdirikan pada hari kiamat, falya'lam annahu mas'ul, maka dia juga tahu dia akan bertanggung jawab. Wa man alima annahu mas'ul falyu'id lis-su'ali jawaba. Dan barang siapa yang tahu dia akan diminta pertanggungjawaban, maka dia harus punya persiapan untuk menjawab itu. Maka orang itu bertanya lagi kepada Fudail, Famal hila? Kalau gitu apa solusinya? Kata Fudail, Yasira, mudah sekali. Orang itu bertanya, Mahia, apa itu? Kata Fudail, Tuhsinu fima bakiya, yugfaru laka ma madha. Ini kalimat luar biasa ya. Perbaiki amal solehmu di sisa umurmu yang masih Allah kasih, maka akan diampuni kesalahan yang lalu. Sekarang kau berbanyak amal soleh termasuk taubat, maka akan dimaafkan kesalahan yang lalu. Dan tersisa berarti amal-amal soleh saja yang kau kerjakan. Fa innaka in asa'ta fima baki, karena kalau kau masih merusak lagi di umur yang tersisa, masih buat dosa lagi, ukhidta bima madha wa bima baqiya. Karena kau akan dihukum dengan apa yang telah lalu dan juga yang akan apa yang tersisa. Nah, jadi ini luar biasa gitu. Harusnya difahami ini teman-teman sekalian. Nasihat yang luar biasa gitu.